Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, santriwan, santriwati, TPQ atau Madin di seluruh Indonesia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Tentunya kalian sudah merindukan pembelajaran secara intensif, baik di sekolah, di TPQ maupun di Madin tanpa ada batasan waktu yang sangat singkat. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada saat pandemi COVID-19 ini, kalian harus pandai-pandai menjaga kesehatan. Mari kita budayakan 5M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Dan yang keenam adalah yang paling utama, yaitu selalu memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memohon perlindungan. Kali ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang rukun iman. Namun sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semuanya diberikan kefahaman dalam mempelajari materi rukun iman ini. Pengertian rukun iman. Rukun artinya dasar atau pondasi. Iman artinya percaya atau yakin. Jadi, pengertian dari rukun iman adalah dasar kepercayaan umat Islam. Setiap umat Muslim wajib meyakini rukun iman. Rukun iman harus kita percayai di dalam hati. Kita ucapkan dengan lisan dan kita buktikan dengan perbuatan. Dalam sebuah hadis dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil arkani. Yang artinya, iman itu adalah mengetahui di dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, anak-anakku semuanya, santriwan, santriwati, TPQ atau Madin di seluruh Indonesia. Rukun iman ada 6. 1. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Nabi dan Rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Dan yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar Allah. Iman kepada Allah adalah rukun iman yang pertama. Beriman berarti percaya bahwa Allah itu ada. Bagaimana cara kita beriman kepada Allah?
antara lain 1, yaitu meyakini bahwa Allah lah yang menciptakan bumi dan isinya dengan segala keagungannya. Yang kedua, meyakini nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Yang ketiga, dengan cara menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Rukun iman yang kedua adalah iman kepada malaikat-malaikat Allah. Malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anakku, sebelum Ibu menjelaskan tugas-tugas para malaikat Allah, mari kita menyanyikan lagu 10 Malaikat Allah. Ada 10 malaikat Allah yang wajib kita imani. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. 10 malaikat Allah yang wajib kita percayai atau kita imani. 1. Malaikat Jibril, bertugas menyampaikan wahyu. 2. Malaikat Mikail, bertugas membagi rizki dan memutar tata surya. 3. Malaikat Izrail, bertugas mencabut nyawa. 4. Malaikat Israfil, bertugas meniup terompet sangkakala. 5. Malaikat Raqib, bertugas mencatat amal baik. 6. Malaikat Atid, bertugas mencatat amal buruk. 7. Malaikat Munkar, bertugas menanyai di alam kubur. 8. Malaikat Nakir, bertugas menanyai di alam kubur. 9. Malaikat Malik, bertugas menjaga pintu neraka. 10. Malaikat Ridwan, bertugas menjaga pintu surga. Adapun cara untuk beriman kepada malaikat Allah adalah salah satunya rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukun iman yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitab kepada Nabi dan Rasul Allah sebagai petunjuk dan pedoman hidup di dunia. Kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ada 4. 1. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam dengan menggunakan bahasa Ibrani. Yang kedua, Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam dengan menggunakan bahasa Qibti. Yang ketiga, Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam dengan menggunakan bahasa Suryani. Dan yang terakhir, yang keempat adalah Kitabullah Al-Quran dengan menggunakan bahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara beriman kepada kitab-kitab Allah antara lain: 1. Mempercayai adanya 4 kitab Allah. Yang kedua, meyakini bahwa hanya Al-Quran yang dijadikan pedoman hidup. Yang ketiga, yaitu memahami dan mengamalkan isi dari Al-Quran. Rukun iman yang keempat adalah iman kepada Nabi dan Rasul Allah, yaitu dengan cara meyakini dan percaya beberapa hal sebagai berikut. 1. Nabi dan Rasul adalah utusan Allah. 2. Rasul membimbing manusia ke jalan yang benar. 3. Islam adalah ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW. 4. Nabi Muhammad adalah Rasul terakhir. 5. Jumlah Nabi dan Rasul yang wajib kita imani ada 25. Nah,
Anak-anakku semuanya, siapa yang belum hafal 25 Nabi dan Rasul? Kalau belum hafal, yuk kita bernyanyi 25 Nabi dan Rasul. Adam, Idris, Nuh dan Hud, Saleh, Ibrahim dan Lut, Ismail, Ishak dan Yakub, Yusuf, Ayub dan Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Muhammad. Rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari kiamat atau hari akhir. Kita harus yakin bahwa hari kiamat pasti terjadi dan hanya Allah yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Hari kiamat adalah hari di mana berakhirnya kehidupan yang ada di bumi ini dan hanya Allah yang hidup. Kita juga harus yakin bahwa segala amal perbuatan kita di dunia akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat. Rukun iman yang keenam adalah beriman kepada qada dan qadar Allah. Takdir adalah ketentuan Allah. Kita harus meyakini dengan sepenuh hati adanya takdir Allah kepada semua makhluk hidup. Qada adalah ketentuan Allah terhadap makhluknya sejak zaman azali. Sedangkan qadar adalah perwujudan ketetapan Allah terhadap makhluknya yang telah, sedang, dan akan terjadi. Nah, anak-anakku, hikmah meyakini rukun iman antara lain: 1. Menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, akan mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, menambah rasa syukur. Dan yang kelima, insya Allah akan mendapatkan barokah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Nah, anak-anakku semuanya, santriwan, santriwati, TPQ atau Madin di seluruh Indonesia, demikianlah tadi pembelajaran materi tentang rukun iman. Semoga bermanfaat. Marilah pembelajaran ini kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.